Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Salam tematik cerdas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian ceritakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bagi anak-anak daerah tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kali ini bahasa Indonesia dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah. Kalian dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. Serta dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, kalian dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. IPA dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, kalian dapat menyebutkan beragam gaya yang dapat di lingkungan sekitar serta dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ini Siti, aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kalian apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti mari kita cerita lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perhatikan ini simbol Tugu Yogyakarta, kemudian ini tempat wisata Candi Prambanan, kemudian ini upacara adat Grebek Mulut, terus kemudian ini transportasi andong ya. Luar biasa. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kalian apa keunikan daerah tempat tinggal kalian? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggal kalian dalam kolom berikut. Keunikan yang kalian tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Ini Pak Guru berikan contoh ya. Saya tinggal di lingkungan yang masih asri. Ada aliran sungai di dekat perbatasan desa. Masih banyak lahan persawahan dan perkebunan. Masyarakat hidup dengan rukun dan damai. Namun sayangnya sebagian masyarakat masih suka membuang sampah di sungai. Meskipun sudah disediakan tempat pembuangan sampah, kesadaran masyarakat masih kurang. Ya, ini contoh seperti itu. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama cerita tersebut, lalu kita baca. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Penging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikahi denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bondowoso yang sangat angkuh. Aku minta kau membangunkan 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso yang angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi dalam sekejap. Bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, yang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para Dayak untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun.
Roro Jonggrang mendatangi Badung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menuju candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999 kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Badung Bondowoso. Badung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Badung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Badung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, aku akan mengubah kau menjadi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Badung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi ini hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Ya, begitu ceritanya anak-anak ya. Cerita Biru Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Yaitu cerita atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi dibuat berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Berikutnya yang kedua, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang, yaitu Roro Jonggrang dan Badung Bondowoso. Yang ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan atau di atas, yaitu Bisumi, para Dayang, dan pasukan jin. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan Candi Prambanan. Mari kita mengamati bersama saat Siti berwisata ke Candi Prambanan. Ya, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Ya, 2 orang petugas kebersihan. Perhatikan gambar di atas, ingat kamu tentang gaya. Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Pak Bu jelaskan. Ya, ada di sini. Ada 2 petugas kebersihan pada gambar. Satu petugas kebersihan sedang mendorong gerobak. Petugas yang lainnya atau yang satunya tampak sedang menarik gerobak. Gerobak bergerak karena adanya tarikan atau dorongan yang dilakukan petugas kebersihan. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi petugas kebersihan pada gambar ini adalah mereka melakukan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan pertama, menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan yang pertama, siapkan sebuah bola sepak. Lakukan kegiatan berpasangan bersama teman kalian. Letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah teman kalian. Minta teman kalian menghentikan gerakan bola. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yaitu bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi bola dia menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Ya, ini kesimpulannya. Percobaan yang kedua, menarik mobil mainan. Langkah kegiatan yang pertama, siapkan sebuah mobil mainan. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan
arah mobil mainan kalian. Yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. Yang ketiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kalian peroleh dari kegiatan ini? Yaitu gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. Yang keempat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Iya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok, terjadi perubahan arah pada gerak mobil mainan. Yang keenam, kalian menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kalian peroleh dari kegiatan ini? Yaitu gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Anak-anak, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda dalam diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerak benda akibat gaya. Ini contoh, sepeda di depan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. Yang kedua, mobil mogok yang didorong akan bergerak. Yang ketiga, meja yang didorong akan bergerak. Yang keempat, sepeda motor yang direm akan berhenti. Yang kelima, kelereng yang dijentikkan akan bergerak. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini ya. Ini Pak Guru bantu menjawab. Contohnya, hari ini kalian telah belajar tentang teks fiksi, gaya, dan gerak. Berarti kita hari ini sudah belajar bahasa Indonesia dan IPA ya. Materi apa yang sudah kalian pahami dengan baik? Ini contoh materi yang sudah saya kuasai dengan baik adalah tentang teks fiksi. Kemudian materi apa yang masih belum kamu pahami? Ini contoh yang belum saya kuasai tentang gaya dan gerak, atau alhamdulillah saya sudah bisa menguasai materi semuanya. Ya, itu lebih baik karena apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang teks fiksi, gaya, dan gerak. Kemudian bagaimana perasaanmu selama belajar? Beri tanda centang pada kotak di dekat gambar sesuai perasaanmu ya. Ini contoh, kalau senang ini emoji namanya senang, yang ini biasa, yang ini tidak senang ya, seperti itu. Kalian bisa, selanjutnya kalian bisa bersama dengan orang tua, bisa mencari cerita rakyat yang bisa dari daerah kalian, ceritakan kepada kedua orang tua kalian, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita ya. Demikian pembahasan pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tematik pedas.